Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Akhirnya, alhamdulillah, beres juga kelas. Bentar, masih penasaran sih sebenarnya aku. Gimana ya? Oh iya, ajak aja mereka, pasti mau. Halo guys. Hai. Halo. Teman-teman, boleh gak aku yang bertanya duluan? Soalnya aku penasaran banget nih sama materi ini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Oke, makasih banget ya guys. Jadi gini, tadi kan di materi dijelasin gitu tentang manfaat teknologi, mulai dari mudahnya mencari informasi, terus komunikasi, lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi gitu yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang jadi pertanyaan di benak aku tuh, apakah teknologi juga mempunyai dampak negatif atau mempunyai bahaya gitu untuk kehidupan kita sendiri? Aku coba jawab ya. Nah, kita semua kan pasti tahu nih, semua hal itu ada kurang dan ada lebihnya. Nah, dari perkembangan teknologi, apalagi di era digital sekarang, internet itu udah dianggap sebagai sumber kejahatan. Aku pernah baca ada beberapa alasan kenapa internet dianggap bahaya dan ngejadiin kita generasi paling males. Di antaranya tuh kayak kita jadi ketergantungan monitor, terus juga jadi susah bersosialisasi, jadi ngebuat kita generasi manja, terus juga kita jadi membar privasi. Nah, yang paling parah tuh ngedorong kaum muda buat nipu, mencuri, bullying, dan yang paling parah tuh kekerasan. Nah, setelah tadi kita tahu dampak positif dan negatif dari teknologi, dalam perspektif pendidikan hal itu perlu jadi bahan refleksi buat semua pihak untuk menciptakan generasi-generasi yang literate dalam teknologi. Maksudnya tuh gini, model pemikiran dan pembelajarannya perlu berdasarkan kompetensi-kompetensi khusus. Contohnya kayak kreativitas, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan teknologi informasi, keterampilan literasi informasi, kolaborasi, fleksibilitas. Dan pastinya itu ngebutuhin semua elemen, khususnya kayak kepala sekolah dan guru untuk mulai identifikasi, menggunakan, dan yang terakhir mengevaluasi teknologi yang tepat sebagai bentuk inovasi pembelajaran. Selain itu, pendidikan harus tetap menjaga nilai-nilai budaya dalam proses pelaksanaannya untuk ngebangun identitas diri peserta didik sebagai makhluk yang berbudaya. Oleh sebab itu, makanya pendidikan harus mengintegrasikan teknologi dan nilai budaya dalam pembelajaran sehingga teknologi menjadi tidak terlalu bahaya dan masih bisa dikontrol. Itu sih yang tadi aku pahami. Oh gitu ya, Ra. Bukan, aku juga bilang apa, pasti ada nih bahaya dari teknologi. Makasih banget ya, Ra, udah ngejelasin ke aku sama temen-temen biar tambah tahu gitu. Nah, giliran aku ya guys, Salis Putri. Jadi gini guys, aku tuh bingung kan dari awal itu teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, aku bingungnya itu teknologi ini gitu ya pada era digital ini menjadi sebuah tantangan, peluang, atau kesempatan. Ada yang tahu gak sih guys? Ikis, aku jawab yang pertanyaan Ikis ya. Pendidikan sebagai bagian dari usaha manusia yang tidak lepas dari adanya perubahan tersebut di atas. Pendidikan perlu menyambut waktu perubahan untuk menyongsong masa depan. Pelajar yang memiliki kecakapan literasi tinggi dalam bidang teknologi baru disebutlah sebagai inovasi tingkat lanjut. Mereka dengan sangat memiliki menggunakan teknologi tersebut untuk mencari dan menelusuri segala informasi yang diperlukan. Pendidikan sebagai bagian dari usaha manusia tidak lepas dari adanya perubahan tersebut di atas. Pendidikan perlu menyambut waktu perubahan untuk menyongsong masa depan. Pelajar yang memiliki kecakapan literasi tinggi dalam bidang teknologi barulah disebut sebagai inovasi tingkat lanjut. Mereka dengan sangat menikmati dalam menggunakan teknologi tersebut untuk mencari dan menelusuri segala informasi yang diperlukan untuk keperluan mereka. Wah gitu ya.
akhirnya penasaranku terbayar. Makasih banyak ya Al penjelasannya. Oh iya guys, boleh giliran aku ya. Jadi kan gini, gak bisa dipungkiri lagi bahwa sekarang kan pendidikan dan teknologi memiliki ketertarikan erat banget tuh ya. Bisa dilihat dengan adanya sebuah pendekatan pembelajaran berbasis TIK atau dapat kita sebut teknopedagogi yang berkembang. Gimana sih model pembelajaran dan konsep dari teknopedagogi tersebut, ada yang tahu nggak teman-teman? Gini ya Al, dalam pengembangan teknopedagogik sendiri menuntut guru untuk literatur dalam pengembangan teknologi. Nah, dalam dalam pembelajaran teknopedagogik sendiri itu tidak diartikan secara parsial saja gitu sebagai pembelajaran yang terbatas dalam media saja gitu, tetapi juga dalam menerapkan semua teknologi yang memiliki relevansi dalam konteks maupun metode. Nah, teknopedagogik sendiri juga mempunyai model pembelajaran gitu seperti CBT, CBI, dan lain-lain. Pedagogik sendiri tidak bisa dikatakan atau diorientasikan sebagai peningkatan keterampilan teknologi saja ya Al, tapi juga dalam aspek perkembangan serta pertumbuhan seperti kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Dalam arti lain juga gitu, teknologi harus mampu menjadi media pembelajaran yang berpikir kritis. Menurut yang aku pahami gitu tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran, itu harus membangun dan menciptakan sikap kritis dan positif yang nantinya akan membentuk karakter yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terus berbicara tentang konsep teknopedagogik sendiri itu bisa dikatakan adalah jawaban dari tantangan kehidupan teknologi dewasa atau teknologi saat ini. Mengapa demikian? Karena hal ini juga didasari oleh perkembangan setiap generasi yang memiliki karakteristik berbeda dari setiap generasinya gitu. Oke Put, makasih banyak ya buat penjelasannya. Sekarang aku udah ngerti. Terakhir aku ya guys, please satu lagi ya, gak apa-apa kan? Jadi gini, aku penasaran deh, dalam orientasi pembelajaran berbasis teknopedagogi sendiri kan pasti memiliki tujuan dalam pembelajaran. Ada nggak sih kayak aspek yang bisa kita pegang erat atau bisa jadi acuan bagi kita dalam pembelajaran digital ini? Terus gimana penerapannya di Indonesia? Terus itu aspek itu bersifat teknologi nggak sih? Oh, kalau tentang itu aku tahu, Ra. Sekalian aku juga pengen berpendapat sih, seingat aku ya. Jadi bisa tarik kesimpulan kalau teknopedagogi ini merupakan konsep pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sebagai mahasiswa kita ya penimba ilmu, tapi bukan cuma kita aja guys, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kita perguruan tinggi dipersiapkan untuk menjadi generasi digital yang perlu ditelah terhadap teknologi dalam pembelajaran ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran berbasis teknologi ini, International Society Technology and Education mengembangkan 6 aspek standar teknologi untuk murid dan guru. Yang pertama, Creativity and Innovation, di mana murid mampu menunjukkan pemikiran kreatif hingga mampu mengembangkan produk inovasi dengan teknologi. Yang kedua adalah Communication and Collaboration, di mana murid mampu mengkolaborasikan teknologi dalam konteks digital menggunakan media pembelajaran gitu. Lalu yang ketiga, Research and Information, di mana mengaplikasikan alat-alat digital untuk mengumpulkan, mengelaborasi, menggunakan informasi dengan semacamnya. Lalu yang keempat ada Critical Thinking, Problem Solving and Decision Making, di mana murid mampu berpikir kritis, merencanakan, menyelesaikan masalah, membuat keputusan yang efektif dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Yang kelima, Digital Citizenship, di mana murid mengupayakan peningkatan pemahaman mereka akan isu manusia, komunitas, dan budaya terkait teknologi dan mampu menampilkan perilaku etis. Dan terakhir, Technology Operation and Concept, di mana murid memahami operasi dan konsep-konsep teknologi. Nah, jadi kan tadi juga Rara nanya gimana sih penerapannya di Indonesia, aspek-aspek tersebut. Menurutku sebenarnya di Indonesia itu nggak bersifat mutlak, jadi nggak kaku-kaku banget gitu. Tapi penerapannya juga harus direalisasikan tentunya. Gimana sih cara merealisasikannya? Dengan tenaga pendidik itu lebih literat terhadap pembelajaran dan lebih mengaplikasikannya, sehingga dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas yang dapat menghadapi tantangan-tantangan zaman di era digital ini. Jadi kayak gitu lah, seingat aku.
Makasih banyak ya penjelasannya, sumpah. Diskusi sama kalian seru banget, parah sih. Sama-sama Rara. Aku juga pengen bilang makasih banyak guys. Seru banget, aku nambah wawasan. Terus kayak worth it deh, pokoknya aku suka ini. Makasih juga buat kalian yang udah luangin waktunya juga ya. See you next time. Mantap, mantap. Bener kalian ini, makasih banyak ya. Dadah. Terus sekarang, amin. 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 Dadah, see you. Dadah. See you. Makasih banyak, dadah. Alhamdulillah. Enggak, waktunya tidur. Tidur. Tidak. Masih banyak tugas, ah. Kita mulai ya. Halo guys. Hai. Halo. Making a sound.